Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Beserta kamu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di sore ini kita diberi kesempatan oleh Allah wa taala untuk kita melanjutkan bahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adabi Sibyan, di mana kita akan menginjak pada bab yang kelima, yaitu adab menuntut ilmu bagi anak. Pada pembahasan bab adab menuntut ilmu bagi anak ini ini pembahasannya seputar praktek. Kalau dibandingkan atau dihamparkan dengan bab-bab sebelumnya, yaitu dari bab tentang anjuran dari bab pertama, bab anjuran orang tua untuk mendidik anak, memilihkan guru, kemudian bab wasiat, bab kalau di resum kalian ini pada bab yang keempat itu seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, itu bab ilmu yang mesti diajarkan kepada anak. Maka bab tentang mengajarkan adab kepada anak, menuntut ilmu, ini termasuk bab yang mengiringi di dalam praktek pendidikan anak. Dari ilmu yang diajarkan, dari ilmu yang dipelajari anak, itu adab itu punya posisi yang penting di dalam keberhasilan seorang itu belajar. Tanpa seorang belajar atau tanpa seorang anak belajar dengan adab yang benar, maka ilmu yang diharapkan untuk didapat itu tidak akan tercapai. Karena ilmu agama itu berbeda dengan ilmu dunia pada saat dicari. Dari sisi adabnya juga beda. Bahkan apa yang diyakini dalam hati saja beda. Kalau ilmu dunia kan memang ranahnya ranah-ranah tidak berkaitan dengan tulus dan tidaknya seorang belajar. Mau yang belajar sombong atau tidak, ilmu dunia itu masing-masing akan mendapatkan apa yang dicari. Tapi kalau ilmu agama itu tidak demikian. Dia mesti meyakini bahwa ilmu yang dipelajari itu adalah sebuah karunia dari Allah, yang dia mesti bersikap terhadap ilmu itu dengan tawadhu terhadap zat yang telah memberikannya. Juga pada saat ilmu itu diterima, dia mentawadukkan diri pula agar supaya ilmu itu bisa diamalkan. Makanya dikatakan di antara hal yang perlu diketahui adalah at-tawaddu'u al-ilmiyu,
merendahkan hati yang berkaitan dengan ilmu, sehingga di dalam mempelajari itu ada bentuk mementingkan, mengagungkan, memuliakan, karena ilmu itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang belajar sebentar, tetapi karena adab yang bagus, dia bisa mendapatkan ilmu yang tidak dicapai oleh orang-orang yang belajar lama. Karena adab itu pada saat ditunaikan, diamalkan oleh pelakunya, oleh seorang, itu akan nampak akhlak dari orang tersebut. Dan akhlak itu bisa mengejar ketertinggalan di dalam amal, melebihi orang dia melakukan amalan-amalan seperti sholat malam atau puasa sunat, karena kemuliaan ataupun keagungan akhlaknya. Tentunya yang terbagus adalah orang yang di satu sisi punya adab yang bagus, mengamalkan adab di dalam menuntut ilmu, juga dia punya kecerdasan gitu. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang mengajarkan adab menuntut ilmu. Ya. Ini telah berlalu ya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini telah berlalu sebenarnya. Tapi di sini lebih dilengkapkan ya ayatnya itu. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang gilat ya, yang kasar lagi keras ya. Giladun sidadun, yang para malaikat itu tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerjanya atau tanggung jawabnya itu sujud ya sujud terus ya. Yang mencabut nyawa, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Yang menjaga neraka juga seperti itu, dengan muka yang kasar, keras, tidak ada belas kasih ya. Dalam perkara ini berkata Ibnul Mubarak ya, ini perkataan yang sangat bagus ya, ini patut untuk dicatat dengan tinta ya, emas ya. Kalau orang Indonesia sering mengatakan ini patut digarisbawahi. Kalau kita katakan patut digaris atasi. Nah, garis bawah itu berarti kan di bawah. Garis atas itu penting gitu ini. Qala Abdullah ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala, man tahawwana bil adab uqiba bihirmani sunan, wa man tahawwana bi sunan uqiba bihirmanil faraid, wa man tahawwana bil faraid uqiba bihirmanil ma'rifah. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala ini guru dari Imam Bukhari berkata, barang siapa bermudah-mudahan atau meremehkan perkara adab, maka dia akan dijauhkan dari mendapatkan yang sunnah, yang mustahab. Dan barang siapa yang bermudah-mudahan, yang menyepelekan, mengentengkan perkara sunat,
maka dia tidak akan mendapatkan bagian perkara yang wajib, atau akan dijauhkan dari perkara yang wajib, atau akan dihukum dengan jauhnya dia dari perkara yang wajib. Dan barang siapa yang bermudah-mudahan mengentengkan dengan perkara yang wajib, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dari ma'rifah. Hatinya kelam, gelap gulita, tanpa pengetahuan, kebodohan, kejahilan yang senantiasa menyelimuti hatinya. Ya. Kemudian juga ya, dari bentuk adab itu seperti disebutkan di dalam Tobaqat Ibnu Sa'ad dan Dainuri di dalam Mujalasah, serta Al-Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ini hadis yang sahih dari Sa'bi rahimahullah ta'ala. Dia berkata, Raqiba Zaid ibnu Thabit fa akhadha ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma birikabihi faqala lahu la taf'al ya ibna ammi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Faqala Abdullah ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina. Dari Sa'bi rahimahullah ta'ala dia berkata, Zaid bin Thabit waktu itu mengendarai kendaraan. Maka di saat kendaraan itu lewat, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu menuntun kendaraan itu, dipegang kendaraan itu bagian apa, mungkin pengendalinya atau apa, sambil dituntun. Maka Zaid bin Thabit itu mengatakan, jangan kau lakukan wahai anak paman Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena Abbas itu pamannya Nabi. Jadi Ibnu Abbas itu adalah saudara sepupu Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Ibnu Abbas sebagai seorang ulama besar ya, ulama ya, ini kan sama-sama muda ya, umurnya hampir sama antara Ibnu Abbas dengan Zaid bin Thabit itu ya, hanya selisih berapa itu, tidak sampai 10 tahun ya. Atau kurang lebih segitulah. Maka Ibnu Abbas mengatakan, seperti inilah kami telah diperintah untuk memperlakukan orang-orang alim di tengah kami ya. Ibnu Abbas itu dia seorang ulama. Zaid bin Thabit dia ulama juga. Tapi tindak tanduknya seperti ini. Di mana Ibnu Abbas memuliakan Zaid bin Thabit ya karena Zaid bin Thabit ulama dari umat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwa adab di kalangan para ulama ya, itu luar biasa. Telah dicontohkan oleh para sahabat di sini, para dua sahabat yang mulia, Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya. Memang terkadang seorang mengamalkan adab itu bisa kadang berlebih-lebihan kepada sikapnya kepada seorang guru ya. Banyak terjadi seperti itu, bersikap berlebihan pada seorang guru ya. Maka ini perlu diluruskan bagaimana beradab yang baik. Seperti apa beradab kepada orang berilmu. Dan tiap-tiap tingkatan manusia itu kan beda-beda ya kemampuan adabnya.
Biasanya orang kota lebih bagus adabnya dibandingkan orang desa. Kalau di zaman Nabi, orang di kota itu adabnya lebih bagus daripada orang desa. Jadi Arabi itu orang-orang kampung itu ya ketemu Nabi ya manggilnya ya Muhammad gitu biasa alaihi salatu wassalam. Tapi kalau para sahabat yang hidup di kota gitu rata-rata mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim. Adabnya bagus. Tapi kalau di tempat kita malah sebaliknya kan. Di kota kadang adabnya nggak karuan. Kalau di desa-desa adabnya bagus, masih menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih. Kalau di kota nggak peduli. Ya. Tapi itu masih perlu, artinya kalau kita kembangkan ya. Sebenarnya banyak orang itu masih punya tata krama yang bagus. Asal kita mau mendahuluinya. Kita praktekkan itu. Bisa orang akan tanggapannya juga bagus. Nah, makanya sering di kampung-kampung itu kalau ada di gang-gang yang sempit itu kadang ada tulisan Anda sopan, kami pun segan. Masalahnya kadang lewat nggak sopan, gimana akan disegani kan gitu. Nah itu kan juga pembahasan seputar masalah adab gitu. Dan emang tipikal-tipikal di dalam beradab itu bisa beda-beda ya. Ada tipikal guru itu berwibawa gitu. Ada tipikal itu dia sangat ramah. Yang kadang terkesan wibawanya kurang. Nah ini kita, kalau kita itu seperti itu, kapan kita menjaga muru'ah justru malah orang takut. Takut tapi tidak pada tempatnya. Kapan kita menjaga keramahan mah kadang direndahkan. Inilah kelemahan kita. Beda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau itu Masya Allah ya. Dengan para sahabat itu sangat segan kepada beliau. Tapi keseganan dari para sahabat itu tidak menjadikan para sahabat menjauh. Karena mereka para sahabat melihat keramah tamahan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah SAW. Tapi kalau dalam satu urusan yang menyangkut tentang sebuah kemuliaan, maka para sahabat itu segan sekali walaupun sekelas Abu Bakar dan Umar. Tapi dalam perkara-perkara lain beliau itu bisa dekat gitu. Makanya kita sebagai umatnya itu tidak bisa seperti beliau ya, mengumpulkan semuanya itu tidak bisa gitu. Ada tipikal-tipikal yang kalau kita lihat ya, ulama kita itu sangat disegani. Seperti Imam Malik di masa kini, seperti Syekh Sholeh Al-Fauzan. Itu ulama-ulama sangat disegani. Tapi ada pula yang orang itu kadang nggak merasa, dia bisa merasa dekat dengan ulama tersebut. Mudah sekali dekat, seperti Syekh bin Baz. Wah itu akhlaknya Masya Allah gitu. Kalau dulu Imam Syafi'i Masya Allah gitu. Imam Syafi'i itu kadang kalau bubaran daras itu kadang beliau menyapa muridnya dulu yang pulang terakhir, kadang disapa gitu, diajak ngobrol gitu, sehingga murid itu merasa diperhatikan. Nah itu Imam Syafi'i gitu. Sehingga dengan keseganannya itu kadang memang muru'ah terjaga, namun kadang ada orang bertanya jadi nggak bertanya. Tapi kalau ada yang ramah, dekat, sehingga setiap persoalan ditanyakan, orang tidak merasa jauh, tidak merasa harus begini begitu gitu.
ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam resum kalian itu ada perkataan Husain bin Ali. Qala al-Husain ibnu Ali libnihi ya bunayya idza jalastal ulama fakun ala an tasma'a ahrasa minka ala an taqul wa ta'allam husnal istima' kama tata'allam husnas somti wala taqta' ala ahadin hadithan wa intala hatta yumisaka. Berkata Husain bin Ali kepada anaknya, wahai anakku, apabila kamu sedang duduk di hadapan ulama, jadilah pendengaranmu itu lebih semangat dibandingkan engkau berbicara. Jadi kalau duduk di hadapan orang alim itu, jadikan semangat mendengar itu lebih jadikanlah mendengar itu menjadi sesuatu yang lebih semangat untukmu dibandingkan kamu berbicara. Ya. Karena kita duduk di sisi orang alim misalnya ya. Seorang duduk di sisi orang alim itu akan mendapatkan berbagai macam pelajaran, dari pelajaran diamnya, pelajaran pembicaraannya, pelajaran sikapnya, apalagi kalau ada yang tanya bagaimana cara mensikapinya, itu kita bisa melihat gitu. Dan itu pelajaran-pelajaran melihat seperti itu atau mendengar seperti itu kadang tidak bisa dipelajari di dalam sebuah majelis pembahasan ilmu, tapi kita lihat prakteknya saja. Ya. Yang terkadang ada satu pertanyaan muncul, kemudian di situ orang alim cuma senyum, nggak menjawab gitu. Kadang itu pelajaran berharga. Pelajaran berharga. Atau terkadang kita dapat pelajaran bahwa di saat seorang murid memandang suatu perkara itu sulit, bagaimana sikap guru gitu. Pada saat dia mengetahui kita menganggap ilmu itu sulit. Dan itu akan menjadi akan menjadi istilahnya pelajaran yang sangat berharga. Pelajarilah, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, pelajarilah bagusnya mendengar sebagaimana engkau mempelajari bagusnya di dalam diam. Diam itu bagus pada konteks yang memang dianjurkan padanya diam. Namun tidak kalah bagusnya pula adalah mendengar. Makanya kalau ada pelajaran penting ya, ada dares atau ada istilahnya habis dares, kadang ada yang bertanya sama ustadz kemudian dia sibuk ngobrol sendiri, itu udah tanda-tanda dia belum istilahnya belum bagus ya. Belum adab di dalam mendengarnya masih kurang ya. Dididik seperti itu, dibiasakan penuntut ilmu itu senang mendengar, bukan senang didengarkan. Senang mendengar. Ada masanya untuk suatu saat dia akan didengar manusia, di saat dia sudah punya ilmu. Tapi di saat belajar itu bukan mendengar, bukan untuk ingin didengar, tapi dia banyak mendengar.
boleh dia minta didengar kalau ada pertanyaan yang muncul darinya, pertanyaan yang bagus dan yang lain sebagainya, ya. Dan kalau kita ndak tahu ya, kadang sering ngobrol, misalnya sesama guru sedang bicarakan perkara penting, tahu-tahu ada murid datang ngajak menyela. Ini sebenarnya adab-adab yang kurang bagus. Dan kadang pertanyaannya nggak mutu. Saya pernah ngobrol dengan seorang guru ya, seorang ustadz ya. Ya ada murid itu datang nyela langsung surat izin usaha. Anak kelas 3, kelas 4, kepentingannya apa, tanya surat izin usaha. Padahal kita guru waktu itu, saya ngajak bicara guru itu sedang ada perkara penting. Nah, ini kadang perlu diajari seperti itu. Ya wajar kadang seperti itu, karena mungkin karena saking dekatnya kadang kemudian begitu mudahnya untuk menyela pembicaraan. Nah ini hal-hal yang kurang pas, perlu untuk diajarkan hal demikian. Beliau mengatakan, dan jangan kamu sebentar ya, jangan kamu motong pembicaraan seorang pun sampai pembicaraan itu menyentuhmu atau masuk dalam hatimu, ya. Mendengarkan ilmu itu merupakan sebesar-besar sebab ilmu itu akan masuk di dalam hati seseorang. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam dilarang oleh Allah, la tuharik lisanaka litajala bih. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, kamu jangan gerakkan lidah kamu karena kamu ingin hafal gitu. Segera ingin hafal. Yang lebih repot lagi itu kadang ilmu disampaikan yang harusnya diam dulu dipahami, tetapi yang mendengar itu sudah langsung bereaksi gitu. Salah lagi reaksinya. Ini namanya ibarat melempar bola nggak pernah kena gitu. Kita melemparkan ilmu kayak nggak pernah kena sasaran. Yang dibicarakan apa, tanggapannya siapa. Artinya nggak nyambung. Ya. Ini saya pernah punya pengalaman ya. Dulu saya itu punya murid itu. Karena dulu belajar di Hisbi gitu loh. Itu saya udah punya bayangan ini kayaknya paham itu nanti butuh waktu 4-5 tahun gitu, untuk bisa nyambung gitu. Itu awal-awal belajar itu kadang kan satu titik kadang saya ajak diskusi gitu. Itu saya ngomong ke timur, dia nanggapinya ke utara gitu. Nggak pernah nyambung gitu. Karena yang dipelajari di Hisbi itu kan tatwibnya memang sebanyak ngawur. Dan dididik di sana kan berani membahas perkara-perkara besar gitu. Ya. Tapi di tahun ketiga saya ingat ya, di tahun ketiga itu baru mulai nyambung. Jadi saya ngomong ke timur, dia juga ngomong ke timur. Artinya tanggapannya itu bagus gitu. Namun setelah beberapa waktu, dan waktu 3 tahun itu lebih cepat dari apa yang saya perkirakan. Saya mungkin 4-5 tahun itu. Setelah itu baru kemudian satu pemikiran. Jadi kalau bahas tentang menuntut ilmu ya udah langsung nyambung, bahas ini, bahas fikih, bahas ini langsung nyambung. Karena perhatiannya sama. Ya. Salah satu ketidaknyambungannya misalnya membahas tentang masalah haid ya.
Harusnya kan membahas masalah haid itu ya sambungannya pembahasan seputar haid. Tapi dia malah kadang cerita tentang apa hal lain, peristiwa yang apa gitu. Enggak, sebenarnya enggak ada, ya mungkin ada kaitannya tapi kaitannya sedikit gitu loh. Sehingga dia enggak fokus pada materi. Akhirnya enggak paham-paham tentang haid. Ini mirip dengan politikus ya. Politikus itu pernah ada apa yang dulu itu dia orang yang paham tentang fikih itu. Begitu jadi politikus membahas air ya nanti larinya ke selokan-selokan yang belum diperbaharui oleh pemerintah. Itu kan nggak nyambung. Ya. Makanya kalau kita lihat ya ada kadang pengumuman belajar sanad itu. Sanad Quran. Tapi baru pembukaannya saja udah bahasnya enggak tentang ilmu sanad gitu loh. Kan harusnya materi sanad terangkan aja. Keilmuan tentang itu kan harusnya seperti itu. Enggak bahas tentang pemerintah, bahas ini. Nah itu materi apa gitu loh. Kalau ahli sunnah kan enggak seperti itu. Para ulama kita itu bahas tafsir ya tafsir. Ilmunya seperti apa. Nanti kalau masalah tanfid penerapan itu pembahasan lain gitu. Apalagi yang diterapkan oleh penguasa ini ranah lebih rumit lagi gitu. Ada pembahasan-pembahasan yang kadang tidak bisa dibahas di tempat umum ya. Ada hal-hal yang perlu didiskusikan dengan cara bijaksana ya. Dan banyak sisi lainnya gitu loh. Ya. Nah, qala Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala. Ini seorang tabi'in besar ya. Kunna na'ti masruqan karena ta'allamu min hadyihi wa dallihi. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala beliau mengatakan kami itu biasa datangi Masruq. Kemudian kami mempelajari dari hadyihi bimbingan dia. Demikian pula dallihi ketenangannya. Bagaimana cara mensikapi sesuatu. Demikian pula perkataan Zuhri rahimahullah ta'ala kunna na'ti al-alima fama nata'allamu min adabihi ya, ahabu ilaina min ilmihi. Kami biasa mendatangi orang alim, maka apa saja yang kami pelajari dari adabnya itu lebih kami cintai dibandingkan ilmunya. Ya. Ya emang di masa sekarang untuk mencari yang adabnya bagus itu dan untuk bisa mengetahui terkadang kita tidak cukup dengan melihat dohirnya saja kadang. Kalau seorang murid ditampakkan kebaikan guru yang mungkin murid-murid lain tidak bisa melihat ya, itu termasuk karunia Allah yang besar. Karena terkadang biasanya orang-orang yang punya adab bagus, akhlak bagus dari seorang guru itu kadang nggak nampak gitu. Nah, kan nampaknya ya amalan biasa misalnya kayak sholat malam atau mungkin sholat sunat ya, mengajar kayak biasa-biasa saja. Siapapun puasa 3 hari tiap bulan kayak gitu. Kadang seperti itu. Ya. Nah biasanya orang-orang seperti itu juga kalau apa dia menutupi gitu, menutupi. Ya.
Kalau kemudian ditampakkan, Masya Allah. Dan kadang kalau memang seorang murid itu belum pantas untuk melihat kebaikan gurunya tadi, mah kadang ditampakkan juga nggak akan ada faedahnya. Ya. Ya. Di antara yang pernah kami dapat dari guru-guru kami itu ya, yang ini saya cerita sama teman-teman banyak nggak percaya. Tapi wallahi ini saya alami sendiri. Dan setelah itu saya jarang bercerita tentang masalah seperti itu. Tatkala kita melihat begitu mudahnya seorang guru itu meminta maaf kepada murid. Ya saya nggak tahu, yang jelas dua guru saya itu pernah bicara dengan saya dan menyatakan minta maaf. Sampai saya bengong, maksudnya minta maaf apa gitu. Saya bingung gitu. Saya cerita kepada teman-teman, tidak ada yang percaya. Tapi nyatanya itu saya dengar dengan telinga saya sendiri dari dua guru saya. Dan di belakang hari baru saya paham. Ya, baru saya paham. Ternyata kemudian hal demikian kadang muncul dari akhlak para ulama kita juga. Bersamaan dengan kebaikannya yang banyak kepada murid-muridnya, itu beliau-beliau tidak malu untuk bertanazul, mengalah, ya, ataupun untuk hal-hal yang menjadikan apa istilahnya, ya, menjadikan ya kita kalau melihat perbuatan itu mesti berpikir gitu, ini sebabnya apa kok kayak gini gitu loh. Karena kan kebaikan dari guru itu kan banyak sekali, sampai kemudian seperti itu, sehingga kita mencari tahu kenapa gitu. Ya akhirnya terkadang hal-hal yang mungkin bagi orang sederhana gitu, tapi itu sangat berharga dan menjadi bekal nanti untuk menjalani, mengamalkan, atau bahkan mungkin memasuki dakwah, untuk tidak bersikap arogan, ya. Dan itu mengena gitu loh, mengena. Ya. Wallahu ta'ala alam. Itu beruntung kalau misalnya ditambahkan. Kita tidak mengatakan guru-guru kita itu suci, bukan ya. Tetapi tatkala ditambahkan kebaikannya, ya, misalnya tentang bagaimana kesolehannya, bagaimana kesabarannya, itu sampai lihat ya, Masya Allah ya. Insya Allah. Qala Hajat ibnu Arda, inna ahadakum ila adabin hasanin akhwaju minhu ila khamsina hadithan. Sungguhnya salah satu dari kalian itu, ya, butuhnya kepada adab yang bagus, lebih butuh baginya dibandingkan dia mendapatkan 50 hadis. Ya. Karena kalau adab itu nanti dekat dengan apa istilahnya, untuk kefahaman, memahami, ya. Karena adab itu kan bahasa yang bisa menggambarkan tawadhu, dan tawadhu itu sangat berkait dengan pengangkatan derajat. Pengangkatan derajat itu kaitannya juga dengan ilmu. Makanya biasanya kalau orang ingin berilmu, dia mesti mengumpulkan, ya, ilmu itu sendiri dengan adab
dengan mutawaddi, dengan dia bertawadu, sehingga akan terangkat derajat. Tapi kalau dia ilmu saja tanpa ada tawadu, bagaimana mungkin dua hal yang bertentangan bisa bersatu? Tidak akan menghasilkan kecuali kerendahan saja, seperti Yahudi. Karena kalau tanpa ketawaduan tidak akan mampu untuk amal. Justru yang akan muncul berbagai macam subhat dari ilmu yang dipelajari, tapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Iya dan billahi subhanahu wa ta'ala. Dan diantara bentuk yang nampak dari ketawaduan itu, kalau salah dia meyakini kalau itu salah. Makanya diantara tarbiyah yang paling penting pada anak ya, itu jangan mikir dia seneng sholat, seneng puasa. Tapi kalau dia salah mau mengakui, bahkan dia mau istighfar kepada Allah, wah ini harga yang sangat mahal. Karena kalau kita lihat kesalahan kita selama hidup itu ya, banyak salahnya. Kita itu banyak terjatuh pada dosa. Manakala hal ini terjaga, ya, luar biasa. Ya. Makanya kalau mendidik anak, biasakanlah, didikkan kalau salah itu dia mau mengakui, sekecil apapun bentuknya. Itu kalau tumbuh sampai dewasa, mudah-mudahan menjadi anak yang terselamat dari kiber, kesombongan, dan yang lain sebagainya, yang bisa menghancurkan dirinya. Dan kalau beramal dengan kesolehan atau beramal dengan kebaikan, dikembalikan bahwa kesemuanya itu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip-prinsip yang mesti dipegang kalau ingin berhasil. Kalau dinilai dari sisi dohir ya mungkin dohirnya sama, tetapi sesuatu yang tersembunyi di dalam batin itu bisa beda. Itulah yang membedakan Abu Bakar As-Siddiq dengan yang lainnya. Anak kita didik untuk tasbih itu apa? Untuk tahmid itu apa? Ya tidak sekedar tentang tasbihnya, tahmidnya, istighfarnya, tetapi apa yang diitikoti dari pada saat dia beramal itu mesti diterangkan, diberi pemahaman. Ya sedikit demi sedikit. Ya. Ya. Wallahu ta'ala. Kemudian berkata Al-A'mas rahimahullah ta'ala, kanu yata'allamuna minal faqih kulasain hatta libasah wa na'laihi. Kami itu biasa mempelajari dari orang faqih itu segala sesuatu sampai pakaian dan kedua sandalnya. Ya. Kami biasa mempelajari dari orang faqih itu segala sesuatu sampai pakaian dan sandalnya. Kenapa ya? Karena orang faqih itu biasanya hati-hati di dalam memakai sandal, di dalam memakai pakaian ya. Dan biasanya karena punya ilmu itu nggak ada unsur malu pakai pakaian ini, pakai pakaian itu, kadang enggak. Dan dunia ilmu itu kalau dimasuki itu kadang jadi orang itu jadi orang itu waspada. Siapa yang tidak senang dikasih harta banyak sama orang itu? Tapi tatkala seorang itu punya ilmu itu beda, dikasih seperti itu punya pertimbangan banyak. Ya.
Ilmu kadang mengarahkan pada hal yang seperti itu. Ya. Wallahu ta'ala. Ini saja yang bisa disampaikan ya. Kalau ada pertanyaan, monggo ya. Besok kita lanjutkan nih pembahasan, mungkin sedikit akan saya panjangkan ya. Karena ini pembahasan yang cukup indah gitu loh. Ya. Bukan cukup indah, memang sangat indah gitu. Ya memang kalau apa yang dibahas itu sampai belajar pakaiannya, bagi pakaian gitu. Itu kalau belum pernah merasakan berguru ya nggak akan tahu seperti itu ya. Wallahu ta'ala. Kami persilahkan, kembalikan kepada pembawa acara.